Setelah Nili berhasil mengambil darah unicorn, ia pun kembali menulis pola prasasti di lantai. Nili bilang ia tidak mengingkari janjinya, ia hanya ingin unicorn menyerah dan membakarnya sampai mati dengan api hitam. Ditambah lagi formasi darah iblis ini bisa menjebak unicorn agar unicorn tidak macam-macam dengan Nili dan lainnya. Nili pun akan menggunakan darah iblis unicorn untuk mengukir segel jiwa pada Duze agar unicorn menyatu dengan lautan jiwa Duze. Dan hanyalah Duze yang mampu mengangkat segel jiwa unicorn. Daripada itu, jangan coba-coba menghabisi Duze, ucap Nili. Hingga akhirnya unicorn pun setuju dan akan melindungi Duze dengan sepenuh hatinya. Saat itu Duze mengatakan ia akan menepati janjinya jika unicorn tunduk kepada Duze selama 50 tahun. Maka setelah 50 tahun, Duze berjanji akan memberikan kebebasan bagi unicorn. Nili pun bergumam, pencapaian Duze di masa depan akan berkembang pesat setelah menyatu dengan unicorn surgawi. Nili juga akan membantu teman-teman yang lainnya agar meningkatkan kekuatan mereka. Dikarenakan setelah tiba di alam runtuhan naga, akan sulit melindungi mereka. Dikarenakan Nili akan menghadapi Kaisar Sage. Dan kali ini Rod Nili tidak sendirian lagi. Kemudian Nili pun mengukir segel jiwa pada unicorn. Setelahnya Nili juga mengukir segel jiwa pada Duze. Lantas Duze pun menaklukkan unicorn surgawi dalam lautan jiwanya. Hingga akhirnya Duze pun berhasil menyatu sepenuhnya dengan unicorn surgawi. Nili mengatakan pastinya kekuatan Duze meningkat pesat setelah menyatu dengan unicorn surgawi. Duze pun berterima kasih kepada Nili dan menanyakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Nili bilang mereka akan naik lagi ke lantai yang lebih tinggi. Nona Lingyun yang sedang memantau Nili, ia tahu nampaknya segel jiwa yang dipakai oleh Nili semacam segel jiwa yang legendaris. Ia pun penasaran bagaimanakah caranya Nili mempelajarinya. Nona Lingyun bilang penglihatan penguasa neraka sangat tajam dikarenakan bisa mengetahui tentang Rod Nili. Penguasa neraka mengucapkan selamat pada ketua sekte Tianyun yang akan merekrut Duze dikarenakan unicorn surgawi perlahan-lahan mengubah Duze menjadi seorang jenius. Dengan pencapaian Duze di masa depan, ketua sekte Tianhun akan memiliki status tinggi di sekte. Penguasa neraka juga penasaran kejutan seperti apa yang akan diberikan Nili kepadanya. Berpindah pada Changming yang tidak menyangka, Raja Iblis yang begitu mudah menaiki tangga di lantai 4, yaitu yang dipenuhi api hitam. Sementara itu Nili dan lainnya yang sampai di lantai 4, ia mengetahui api di lantai 4 ini lebih panas. Terlihat Changming yang melihat kedatangan Nili dan lainnya, ia pun heran. Mengapa Nili dan lainnya bisa sampai ke lantai 4? Ia juga baru kali ini melihat Nili dan lainnya. Ia juga terkejut ternyata teman-teman Nili berbakat seperti dirinya. Nili mengetahui bahwa Raja Iblis telah naik ke lantai 5. Nili pun menanyakan, apa teman-temannya ingin naik lagi ke lantai 5? Namun Zion dan lainnya mengatakan mereka sudah tidak kuat lagi naik ke lantai 5. Nili tahu hanya ia, Duan Jian dan Dewi Yuyan yang masih sanggup naik ke lantai 5.
Hingga akhirnya Nili dan Dewi Yuyan akan naik ke lantai 5. Sementara itu Duan Jian akan melindungi teman-teman Nili yang berkultivasi di lantai 4 ini. Terlihat Zion dan Neng Er pun mengingatkan Nili agar berhati-hati. Changming yang melihat Nili akan menaiki lantai 5, ia pun meremehkan roh Nili karena api hitam di lantai 5 sangatlah panas. Kemudian Nili pun pelan-pelan naik ke lantai 5 hingga sampai ke lantai 6 yang membuat Changming terkejut. Saat itu Nona juga menjadi penasaran dari manakah asal Nili, dikarenakan ia belum pernah melihat roh Nili. Terlihat Nili pun merasakan pembakaran api hitam di lautan jiwanya semakin kuat, tapi Nili juga bisa menyerap banyak dari kekuatan api hitam ini. Dewi Yuyan mengatakan bahwa api hitam ini tidak bisa menyakitinya, justru malah membantunya untuk pulih. Nili menanyakan apakah Dewi Yuyan tahu tentang sejarah pagoda ini. Dewi Yuyan menjelaskan, zaman dahulu ada 2 master kuat yang bertarung dengan sengit, yaitu untuk mengincar sesuatu. Terlebih kultivasi mereka sudah sampai di Saint Transcendent. Bahkan Dewa Roh saja tidak berani ikut campur dalam pertempuran mereka. Dan pagoda api hitam ini adalah harta yang mereka tinggalkan. Setelah pagoda ini terjatuh, maka daratan sekitarnya menjadi tanah api. Ditambah lagi tidak ada yang tahu di manakah 2 master tersebut, dikarenakan yang satu mati dan satunya terluka. Tadinya Rod Nili berpikir bahwa pagoda ini telah diatur oleh penguasa neraka. Dewi Yuyan bilang, pagoda hitam ini tidak ada yang memiliki, bahkan Dewa Roh generasi selanjutnya ingin memanfaatkan pagoda ini untuk ujian. Dewi Yuyan juga tidak mengetahui siapakah yang merantai unicorn surgawi tersebut. Nili bergumam 2 master kuat itu mungkin murid dari Kaisar Kongming. Nili mengetahuinya dari prasasti sebelumnya yang ia baca. Dikarenakan pewaris Kaisar Kongming ada 5 termasuk dengan Nili. Selain itu, kakek tua yang Nili temui di alam penjara abis sebelumnya, ia adalah salah satu pewaris. Dikarenakan kakek tua itu berulang kali muncul di hadapan Nili dan mengatakan kebenaran, dan pasti mengetahui identitas dari Rod Nili. Namun Nili heran mengapa kakek tua itu tidak menyerang Nili, sebab dengan kekuatan kakek tua bisa dengan mudah menghabisi Rod Nili dan mendapatkan misteri tanpa batas dari tubuh Nili. Nili sadar hanya ada satu alasan, dikarenakan ia terlalu lemah. Nili mengetahui ia bernasib sama seperti unicorn surgawi yang menunggu gemuk baru dibunuh. Namun melepaskan Nili adalah sebuah kesalahan, dikarenakan orang itu pasti akan menyesalinya. Kemudian Nili sampai di tempat Raja Iblis yang sedang berkultivasi. Raja Iblis bilang ia tidak menyangka ia bisa bertemu Nili di sini. Raja Iblis pun langsung menyerang Nili dengan kekuatan rantainya. Terlihat Nili pun hanya bisa menghindar dan mengatakan, Raja Iblis sungguh tidak sopan, dikarenakan langsung menyerangnya tanpa mengatakan apapun. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Tales of the Moon Ash God part ke-81-nya di season 7 kali ini. Dan untuk bahas selanjutnya akan diupdate sepatnya, oke? Yaitu hari Sabtu atau Minggu ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.